Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah bil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya muliakan Allah. Alhamdulillah, masih kita nikmat iman, sehat dari waktu luang. Alhamdulillah. Semoga syukur ini bisa mengikat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Amin. Salam semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat tabi'in hingga hari kiamat. Monggo kita mulai cara kita membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Maliki ya Astagfirullah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini kita masuk ke kitab Maji empat madhab. Ngaji langsung ke kitabnya. Apa ada yang mau kita bahas tentang ini? Kurban. Terus saya terserah panjenengan. Langsung kitabnya, tapi langsung tidak spesifik membahas tentang kurban atau kurban. Serah ini. Kurban. Quran kurban menurut empat mazhab. Bismillah. Berarti kita ngaji ini. Saya ambilkan dari seorang Ustadz Haji Gus Arifin. Beliau mengkompilasi fikih kurban menurut empat mazhab. Kebaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini bapak-bapak, ibu-ibu. Hukum kurban menurut imam empat mazhab. Kalau kita melihat ini di tabel ini, jadi mazhab Hanafi ini wajib sekali dalam setahun bagi yang mampu. Berarti hukum kurban itu wajib hukumnya wajib bagi yang mampu. Kalau wajib di mazhab Hanafi itu perlu kita ketahui ada dua istilah, ada fardu, ada wajib. Jadi mazhab Hanafi itu ada dua istilah. Di mazhab Hanafi itu kalau wajib itu belum tentu bermakna wajib dalam mazhab lain, Pak. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi itu wajib sama fardu itu dibedakan.
disebut wajib karena dalilnya itu tidak tidak sekuat kalau fardu. Nah, gitu, Pak. Tapi kalau kita nyebut wajib di mazhab tiga mazhab lainnya ini itu apa kalau nggak dikerjakan dosa. Ya, Maliki, Syafi'i, Hambali itu wajib itu definisinya dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan berdosa. Tapi untuk Hanafi betul tidak. Wajib itu beda dengan fardu. Nah, fardu itu menurut istilah tiga mazhab itu wajib. Tapi menurut Hanafi namanya fardu. Bisa dipahami? Betul. Saya ulangi lagi. Kalau menurut tiga mazhab, wajib itu seperti yang kita pahami selama ini. Seperti sholat 5 waktu. Kalau enggak kerjakan dosa. Tapi kalau mazhab Hanafi, tidak. Hanafi itu wajib itu beda dengan fardu. Nah, yang disebut wajib di tiga mazhab di Hanafi disebut fardu. Nah, ya makanya ini saya bilang kalau empat mazhab siap-siap mumet. Siap-siap. Ini secara definisi saya sudah membingungkan. Betul. Makanya itulah mengapa saya perlu kasih disclaimer di awal. Sejak dulu disclaimernya apa? Awas, hati-hati siap mumet. Itulah mengapa para ulama menganjurkan satu mazhab. Mengapa? Karena orang awam seperti kita ini mudahnya cukup ikut satu mazhab. Dan itu sudah safe, sudah aman, Pak. Karena sudah mengikuti Quran dan Sunnah, sudah. Nah, tapi karena ini kepentingan kita untuk sekedar tahu, sekedar tahu. Bahkan menurut Ustaz saya, itu malah beliau pesan jangan mengajarkan empat mazhab sama orang awam. Begitu, Pak. Kenapa? Ya tadi tidak semua ilmu itu bisa sampaikan kepada orang awam. Bukan berarti pelit ilmu, bukan, tidak. Tapi maknanya kadang ilmu itu tidak dibutuhkan oleh orang awam. Nah, tapi ketika dia tahu, malah kemudian meremehkan. Begitu. Jadi ilmu itu buat untuk diejar, begitu kata beliau. Beliau S2 di sini. Ilmu tidak untuk diejar kepada setiap orang. Bahkan ada kalanya tidak dikasihkan. Nah, karena kadang orang awam itu menggunakan ilmu yang dia ketahui justru untuk melanggar, justru untuk meremehkan ilmu yang dia ketahui. Awalnya dia itu apa namanya semangat ibadah. Ketika tahu pendapat lain yang bahwa ibadah yang dia kerjakan itu tidak dikuatkan, akhirnya malas. Karena begini loh, itu kan nggak kuat menurut ini. Akhirnya lemes dia, malas ibadah. Setelah tahu pendapat lain itu tidak sekuat pendapat yang selama ini dia yakini. Maka ini kepentingan kita adalah kepentingan ilmu saja, mengetahui, tidak untuk meremehkan. Nah, baik, wajib. Jadi kalau orang yang bermadzhab Hanafi itu wajib, Pak. Wajib itu dalilnya itu tidak sekuat kalau fardu begitu. Makanya dalam madzhab Hanafi baca Fatihah itu tidak wajib. Fatihah dalam sholat itu tidak wajib, Pak. Kalau orang bermadzhab Hanafi itu sah baca sholat langsung habis takbir langsung qul huwallahu ahad Allahu samad, itu sah, sholatnya sah. Sholatnya sah. Karena baca Fatihah hanya sunnah. Ini seperti ini. Sunnah. Nah, berarti ini Hanafi ini cocok bagi orang mu'alaf. Barusan belajar sholat nggak hafal Fatihah, hafalnya kulhu. Ya kan sholat mengikuti mazhab Hanafi karena nggak pakai Fatihah. Nah, begitu. Nah, makanya siap-siap. Nah, Anda tampung semuanya. Siap-siap
ditampung semua. Nah, jadi wajib dalam setahun sekali. Sunnah bagi yang miskin, namun tetap wajib bagi yang bernazar. Nah, berarti ini ada indikasi kalau tidak mengerjakan ada indikasi terkena dosa. Mazhab Hanafi itu begitu kurban. Di India, Pakistan, Turki, Bangladesh itu banyak mazhab Hanafi. Berarti kalau mampu hukum kurban wajib. Kalau enggak kurban, nah begitu. Pilih mana? Hanafi dan yang lain. Loh, ya. Kok abot ini Pak Hanafi Pak? Nah, pilih yang lain aja Pak. Tuh kan? Itu dia. Ya. Nah, karena mazhab Hanafi demikian, kemudian ada Pak Pahir, masalah. Apa hukumnya memotong kuku sama rambut dalam 9 hari ini bagi orang yang mau kurban berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW? Idza ra'aitum hilala dzul hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyamna adfarahu wa ash'arahu. Ayat kama. Kalau kalian melihat awal hilal bulan Dzulhijjah tanggal 1 Dzulhijjah sudah lewat dan kalian mau kurban, hendak kurban, maka jangan motong kuku dan rambut. Nah, itu hadis itu dimaknai berbeda oleh para ulama ini. Justru hadis itu dijadikan dalil dari 3 mazhab bahwa kurban tidak wajib. Kalau mazhab Hanafi boten dalilnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Surat Al-Kautsar. Hendaklah kalian sholat untuk Tuhan kalian dan sembelihlah. Maka berarti habis sholat yang dimaksud sholat Idul Kurban, Idul Adha itu habis sholat perintahnya disuruh nyembelih. Berarti nyembelih hukumnya wajib. Itu ayat yang dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi. Berarti kurban hukumnya wajib. Dalilnya Al-Kautsar. Tapi bagi mazhab lain enggak, itu sunnah. Kenapa? Karena tadi Nabi menyebutkan kalau kalian melihat bulan awal hilal Dzulhijjah, terus ada di antara kalian yang hendak berkurban, berarti kan mau kurban. Berarti kan yang mau kurban, yang enggak kurban enggak apa-apa. Nah, gitu Pak. Nah, itu istimbat hukumnya seperti itu. Maka akhirnya hukumnya jadi berbeda. Bagi mazhab lain itu bagi yang mau kurban. Kalau nggak kurban ya tidak. Maka hadis tadi itu memotong kuku dan rambut itu berbeda nanti implikasi hukumnya. Kalau mazhab Hanafi hukumnya wajib kurban. Tapi memotong kuku dan rambut bagi orang yang mau kurban di 9 hari awal ini sampai hewan disembelih itu mubah hukumnya, tidak apa-apa memotong rambut atau kuku. Apa? Enggak, dia tidak pakai hadis itu karena memang hadisnya itu dikalahkan oleh ayat itu tadi. Lebih statusnya lebih kuat ayat Al-Quran. Akhirnya orang yang mazhab Hanafi dia tetap wajib kurban bagi yang mampu, tapi motong kuku rambut ya tidak apa-apa, hukumnya mubah, boleh. Nah, kalau gini gimana? Kurbannya ikut Hanafi enggak? Enggak Ustaz, pilih yang sunnah saja. Terus motong kurban, bolehlah, nah kan dicampur. Dicampur. Ya. Begitu Pak, bagi yang mazhab Hanafi berarti tidak mengapa dia motong kuku, motong bulu, rambut, kepala, rambut, bulu kumis, bulu jenggot, bulu ketiak, bulu yang bawah. Itu udah apa-apa bagi orang yang mazhab Hanafi. Mubah. Tapi kurbannya wajib.
Mazhab Maliki, apa hukumnya? Sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan sedang stressing, lebih ditekankan bagi yang selain jamaah haji. Orang haji tidak wajib, tidak sunnah karena sedang ibadah haji. Kita doakan saudara-saudara kita yang haji dimudahkan oleh Allah. Termasuk orang-orang yang sedang kaki berangkat tapi dikeluarkan di Mekah. Kasihan Pak Ibu. Sudah artinya tahun ini prediksi saudara kita yang berangkat dengan visa non haji itu meleset. Karena yang sekarang ini ketatnya Masya Allah. Diperiksa per kamar Pak, hotel Pak. Di gedor-gedor menunjukkan tasreh, tidak punya tasreh, tidak punya surat keterangan, out kejedah. Jadi makanya maka sepi sekarang Mekah Pak. Sepi sekarang. Masuk Masjidil Haram pun antri harus menunjukkan tasreh. Dulu kita kan jebal, sekarang satu-satu gitu Pak. Jadi ya, saya nggak tahu juga jamaah yang akan berangkat posnya. Ya tidak bisa posisi semua manasik haji tempatnya di Makkah, di tanah haram. Ya, kasihan. Kalau sudah keluar ratusan juta itu ya semua kalau kita. Ya, ini Hanafi tiap tahun bagi yang mampu, wajib Pak ini Pak, anak wajib. Ya, nah, jadi tiap tahun pokoknya. Kan ini kurban tiap tahun. Tapi Maliki boten tidak sunnah makan saja. Berarti kalau nggak dikerjakan, pada Maliki kalau nggak kurban boleh nggak? Boleh. Sunnah itu definisinya dikerjakan mendapat pahala. Kalau nggak dikerjakan, nggak apa-apa Pak. Jangan dirubah rugi. Nanti berubah nanti hukumnya. Ya, tetap apa? Kalau Maliki, Mazhab Maliki, hukum memotong kuku hukumnya hanya makruh. Makruh itu dikerjakan tidak apa-apa, tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Makruh. Berarti orang Mazhab Maliki kalau mau kurban lebih baik jangan motong kuku, lebih baik jangan motong rambut, bulu. Ini bulu sama kuku siapa? Ini juga diperselisihkan ulama Pak. Ini bulu sama kukunya siapa? Bulu kukunya yang korban apa bulu kukunya hewan? Nah ini perselisihkan Pak. Mula Al-Qari membahas ini. Kalau Mula Al-Qari rahimahullah membahas yang dimaksud adalah kuku dan bulunya hewan korban. Loh, kok bisa? Ya karena ada hadis yang menyebutkan nanti orang yang berkorban ya'ti bi azlafiha wa ash'ariha wa altufariha. Orang yang kurban itu membawa pahala sebanyak jumlah bulunya hewan kurban, sebanyak kukunya hewan kurban. Makanya kalau saya sedang mau kurban, jadi potong itu bulunya hewan, nanti berkurang pahalanya. Kan logis juga. Cuma masalahnya siapa yang kurang gawean motong kuku sama bulunya hewan kan begitu. Ini diperselisihkan cuma juga. Jadi mana ini bulu dan kukunya hewan apa bulu dan kukunya yang kurban? Nah, tapi secara logika memang dimaksud yang kurban. Menyamakan dengan orang yang sedang ihram. Tapi dibantah lagi sama yang berpendapat bahwa bulu hewan. Enggak. Orang yang di sini itu bukan orang ihram. Orang yang mau kurban bukan orang yang ihram. Kenapa? Orang yang kurban pun memang orang ihram tidak boleh motong kuku, bulu. Tapi kan nggak boleh juga berhubungan sama istri. Kan begitu? Sebelum tahallul.
Sementara orang yang kurban di sini di tanah air, misalnya nggak motong kuku, nggak motong bulu dan rambutnya, boleh nggak kumpul sama istri? Oh boleh, halal. Ya gitu, boleh sekali. Ya itu sunnah muakkad ya. Wajib bagi jamaah haji saya disembelih di Mina. Ini namanya dam apa? Dam nusuk. Dam nusuk ada dam nusuk, ada dam isaah. Dam itu kan bahasa kita denda. Ada yang denda karena ibadahnya. Misalnya orang Indonesia kan ibadahnya ibadah hajinya haji tamattu. Terus ini tamattu itu gini Pak. Umroh dulu baru haji. Kita ini semua Indonesia tamattu semua. Umroh dulu baru haji. Ada yang kedua haji ifron. Haji dulu baru umroh. Ada haji ifrat. Yang ketiga ini kiron, gabung. Gabung itu umroh dulu terus haji, tapi jaraknya itu sebentar saja, tidak lama. Nah ini yang menyulitkan, karena orang yang kiron itu ketika pakai baju ihram tidak boleh dilepas Pak, sampai dia haji. Nah kalau orang itu stay di Mekah 7 hari pakai baju ihram terus menyulitkan, maka jarang orang pakai haji ihram di sana. Nah kita semua tamat. Ini kemarin ada cerita ada orang haji tamattu, Indonesia tamattu semua. Masuk dari Madinah ke Mekah, istrinya haid, masuk ke Mekah lewat mikot, tidak dibimbing sama mutawifnya untuk berniat ihram di mikot. Mikotnya orang Madinah kan di bin Ali. Nah itu sama pembimbingnya nggak dikasih apa namanya, nggak diarahkan untuk ambil niat ihram mikot sebelum masuk Mekah. Akhirnya lewat Pak, masuk Mekah karena dia haid, menganggap ya saya haid kan nggak bisa umroh juga kan, tapi dia nggak ngambil niat di mikot. Akhirnya masuk Mekah tanpa niat di ihram di mikot. Akhirnya sampai di Mekah dia ingin umroh ketika sudah suci, tidak boleh, kena denda, nyembelih satu ekor kambing karena tadi masuk Mekah tanpa niat ihram ini kot, kena dam. Nah kena dam ini namanya dam sanksi. Nah, malah kenapa masuk Mekah tanpa niat, ini padang kelewatan. Ya wajib bagi jamaah haji dan disembelih di Mina. Di Mina itu ada tempat penyembelihan hewan. Nah, jadi ini apa? Kalau bayar saja baru sama orang yang terpercaya Pak ya. Hati-hati. Ini ada mafia dam. Ada mafia dam Pak. Ini tidak hanya mafia kasus. Dam itu ada mafia. Uang diterima, tapi nggak disembelihkan. Itu ada orang Indonesia pelakunya. Orang Indonesia ngumpulin banyak jam dari jamaah haji, dapat sekian miliar, sudah pulang Indonesia, sudah balik lagi dapat untung besar. Tapi nggak ada yang sembelih, dapat untungnya aja dia. Itu ada mafia, makanya kan kalau membayar jam itu sama orang yang harus percaya, bayangkan. Orang ini nggak takut akhirat. Jamnya haji dia empat jam. Jamnya haji dia empat. Mau berani orang Indonesia itu. Nekat. Kan porsi haji dijual belikan. Porsi haji dijual belikan. Ya, sekarang mantan menterinya belum kembali. Ya, Yakut itu belum balik. Masih kabur. Jual porsi. Bayangkan orang sudah porsi bayar
sudah ikut bayar 15 tahun yang lalu, belum berangkat, kalah sama yang daftar belakangan karena bayar. Bayangkan. Jadi porsi haji ternyata bisa diotek-otek gitu Pak. Itu orang yang misalnya digeser oleh orang lain yang bukan waktunya. Kemudian orang yang digeser ini meninggal, belum sempat naik haji. Yang geser ini masya Allah dosanya tidak karuan. Yang beli juga sama dosanya. Mau bayar. Kenapa kok mau bayar? Saya mau haji Pak. Iya, sampean bayar nambah untuk geser itu kan akhirnya sampean berangkat haji, tapi orang lain tergeser nggak berangkat haji. Dolim, baik yang beli porsi maupun yang menjual porsi. Baik, ini ya. Mazhab Syafi'i, sunnah muakkad bagi setiap individu sekali dalam seumur hidupnya. Nah, seumur hidup Pak. Enak ini sapi Pak. Pilih sapi, cocok. Tapi enak sekali seumur. Ya, karena amr perintahnya, ayatnya tidak menghendaki pengulangan. Layak tadi antikron. Tidak, itu satu kali. Sunnah kifayah bagi setiap keluarga sekali setahun. Individu sekali seumur hidup Pak. Individu. Saya per kepala sekali seumur hidup. Tapi sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah itu tahu fardu kifayah gitu? Fardu kifayah itu kalau ini wajib semua, tapi kalau satu orang sudah melaksanakan, yang lain tercover. Namanya fardu kifayah, fardu. Tapi kalau sekian banyak nggak ada yang melaksanakan, semua dosa semua. Nah, ini fardu kifayah. Contohnya apa? Kita perasaan hidup perawat jenazah. Contohnya kok nggak aktif dengan itu. Perasaan kita dulu SD itu contoh fardu kifayah, perawat jenazah. Sampai sekarang mau kiamat itu perawat jenazah. Fardu kifayah itu semuanya Pak. Semuanya. Fardu kifayah. Apa contohnya sekarang yang menjadi dokter obstetrik dan ginekologi bagi seorang perempuan. Spesialis kandungan perempuan. Itu fardu kifayah itu. Bahwa kalau nggak fardu kifayah berarti istri kita nyusul siap-siap diobok-obok oleh laki-laki. Maka seluruh suami dosa semua ini. Karena nggak ada yang istrinya jadi spesialis kan. Nah, ketika ada satu perempuan jadi spesialis kandungan, maka seluruh perempuan ini terangkat kewajibannya. Nah, ini fardu kifayah. Banyak Pak. ABK, anak buah kapal. Fardu kifayah itu. Kok bisa? Ya, kan antar sembako dari satu pulau ke pulau lain. Kalau nggak ada yang antar sembako, pulau jadi kesulitan yang sana. Ya silakan dihiaskan dengan banyak. Ini fardu kifayah. Besok-besok kalau ditanya contohnya fardu kifayah, tolong jangan dijawab merawat dan diupdate. Terus apa? Sunnah apa? Sama. Sunnah beda dengan fardu. Sunnah dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi ketika tidak ada yang mengerjakan, terus ada satu orang yang mengerjakan, maka satu orang ini mendapat pahala sunnah paling banyak karena dia mengangkat sunnahnya banyak orang. Nah ini namanya sunnah kifayah bagi setiap keluarga sekali setahun. Setiap keluarga. Berarti kalau kita kurban, jenengan yang keluar uang, para ayah, para bapak, keluar niatkan sudah untuk keluarga. Itu nanti katut semua, istri, katut, anak, katut, orang tua, katut. Padahal yang kurban cuma satu, atas nama keluar.
Hah? Anaknya keluarga. Kalau menurut Maliki, anaknya tinggal di mana? Di rumah yang sama atau beda rumah? Beda rumah, nggak katut. Nah, tapi kalau satu rumah katut. Nah, kalau gitu pilih Maliki saja. Biar katut semua. Nah, itu. Jadi yang korban itu usahakan niatkan untuk keluar, semua dapat, semua tercover. Mayoritas ulama dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jika dalam satu keluarga ada yang menyembelih atau hewan kurban maka pahala kepada keluarga dan kan semua dapat semua. Jadi kalau misalnya dibuat bergilir gimana misalnya tidak apa-apa tidak. Tahun ini bapaknya, tahun depan ibunya, tahun ketiga anaknya pertama, tahun keempat anak kedua itu boleh. Nanti tahun kelima misalnya anaknya dua, ya kan? Tahun kelima kan sudah off semua nih. Nah, terus ya kurban lagi, jangan. Dan tahun lima bapaknya niat kurban untuk satu keluarga. Gimana hukum memotong kuku dan rambut di madzhab ini? Nah, di sini hukumnya makruh juga, nggak sampai haram. Di Syafi'i itu kurbannya sunnah, tapi motong kukunya, larangan motong kuku itu hanya makruh. Makruh itu lebih baik jangan. Kalau dipotong, ya nggak apa-apa. Kalau dipotong rambut sama kuku, nggak ada pahala. Nah, gitu, Pak. Dapat pahala. Kalau nggak dipotong dapat pahala. Kan makruh begitu. Kalau motong, nggak apa-apa. Nggak dosa. Jadi saya ini lebih fleksibel dalam memahami hadis tersebut. Lah Hambali, hukumnya kurban sunnah sama dengan tiga. Jadi tiga madzhab hukumnya sunnah, muakkad, sunnah yang ditekankan. Kenapa kok sunnah muakkad? Karena Rasulullah bersabda sekarang dalam hadisnya, man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelapangan secara rezeki, walam yudhi dan tidak mau kurban, fala yaqrabanna musallana hadza, jangan dekat-dekat musola kami. Nanti menyebut musola. Musola itu kalau bahasa Indonesia kan masjid junior, ya, masjid kecil. Kalau kecil lagi namanya langgar. Betul Pak? Ya. Tapi kalau di definisi Nabi Muhammad SAW, musola itu masjid tapi outdoor. Masjid tapi outdoor, namanya musola. Makanya sholatnya idnya Nabi di musola. Kalau musola di Indonesia tak cukup buat sholat id. Kenapa? Hanya muat 20 orang. Nah itu musola. Maka Nabi menyebutkan jangan dekat-dekat musola kami, karena dia punya kemampuan tapi nggak mau kurban. Berarti orang ini pelit, sugih tapi nggak mau nyembelih kurban. Karena Nabi orang pelit jangan dekat-dekat kami, karena nggak mau kurban. Nah ini sunnah muakkad dan makruh bagi orang yang mampu tapi tidak menyembelih hewannya. Tapi yang mampu nggak menyembelih hukumnya makruh, nggak sampai haram. Artinya kalau ada orang yang mampu nggak nyembelih kurban, hukumnya makruh. Lalu yang lain tidak makruh, hanya sunnah saja. Meskipun mampu, dia mampu tapi nggak mau kurban, dosa apa enggak? Di madzhab Maliki sama Syafi'i sama Hambali, enggak dosa Pak. Menurut Syafi'i itu orangnya kaya, tapi nggak kurban, enggak dosa, karena hukumnya hanya sunnah muakkad. Baik, Hambali berbeda memaknai hadis tentang larangan memotong kuku dan rambut. Kalau Hambali memahami bahwa hadis itu menjadi hukumnya haram, maka yang dipahami di hadis itu empat mazhab ini yang menghukumi haram hanya satu, hanya mazhab Hambali. Hambali di Hijaz, Mekah, Madinah. Maka orang bermadzhab Hambali haram kalau dia mau kurban, haram memotong kuku dan bulu badan, rambut badan. Nah, berarti kalau kita tahu begini,
hukum kurbannya sudah jelas. Satu mazhab wajib, tiga mazhab sunnah muakkad. Hukum memotong kuku dan rambut, tiga mazhab, satu mazhab mubah, dua mazhab makruh, satu mazhab haram. Nah, berarti mungkin kalau kita dengar ada orang yang menyebar mimi larangan haram, itu berarti mazhabnya Bali. Indonesia mayoritas apa? Berarti kalau orang yang ngeser-ngeser mimi haram-haram itu salah kamar. Salah kamar. Salah kamar. Fatwanya itu kan untuk mazhab Hambali. Kok di-share di mayoritas mazhab Syafi'i? Itu namanya salah kamar, Pak. Mestinya fatwa itu di-share di orang-orang komunitas mazhab Hambali. Kalau Syafi'i tidak masalah motong kuku sama rambut. Tidak masalah. Hanya makruh. Begitu.